Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik Ananda sekalian, di video kali ini kita akan membahas sebuah materi yang disebut computational thinking. Di video kali ini kita akan mengurai tentang apa itu computational thinking, mengapa kita menggunakan computational thinking, dan bagaimana computational thinking itu. Computational thinking adalah proses berpikir untuk memformulasikan persoalan dan solusinya, sehingga solusi tersebut secara efektif dilaksanakan oleh sebual agen pemproses informasi, yaitu bisa berupa komputer, robot, atau manusia. Dengan kata lain, computational thinking adalah ilmu kepepet untuk menyelesaikan masalah secara efektif, efisien, optimum, dan cepat. Nah, mengapa kita menggunakan computational thinking? Seperti yang kita ketahui bahwa kita sekarang berada pada abad 21. Untuk itu, pada abad 21 ini kita dituntut untuk memiliki kecakapan berpikir kreatif. Kita dituntut untuk memiliki kecakapan critical thinking, communication, collaboration, creativity and innovation, compassion, dan computational thinking, atau yang biasa kita kenal dengan istilah 6C. Nah, siapapun dan apapun masa depan siswa kita, apapun masa depan Ananda butuh untuk dikembangkan kecakapan tersebut. Nah, computational thinking juga dapat menjadi sarana baik untuk meningkatkan kecakapan 4C atau 6C tersebut. Selanjutnya, bagaimana computational thinking itu? Atau bagaimana proses computational thinking? Proses yang pertama yakni decomposition, atau memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok sebuah masalah, hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dapat menyelesaikannya satu persatu dan mengidentifikasi perbagian dari mana masalah itu datang. Kemudian langkah yang kedua, pattern recognition, yakni mencari pola. Biasanya di dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu untuk memecahkannya. Nah, di situ kita dituntut mengetahui sendiri bagaimana pola tersebut. Kemudian, abstraksi, atau melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Biasanya dengan melihat karakteristik umum dan juga membuat model suatu penyelesaian, atau dengan memilah mana informasi yang relevan, kurang relevan, dan tidak relevan. Dan yang keempat, yakni algoritma, atau mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, atau langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, computational thinking juga dapat dipelajari dengan cara berlatih menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait komputasi melalui persoalan sehari-hari. Lewat latihan-latihan yang menarik, siswa menerapkan teknik yang cocok. Apakah itu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, representasi data, atau algoritmik untuk mendapatkan solusi. Nah, setelah latihan, siswa diharapkan melakukan refleksi serta mengkonstruksi pengetahuan berpikir, kemudian membentuk pola berpikir komputasional yang semakin lama semakin tajam, cepat, efisien, dan optimal. Nah, berikut contoh soal latihan computational thinking. Nah, silakan Ananda mencermati soal berikut ini. Tom adalah berang-berang berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah kota penuh belokan dan putaran. Hari itu, telepon ibunya ketinggalan di rumah, dan ia meminta Tom untuk mengantarkan ke kantornya. Ibu memberikan sebuah peta agar Tom tidak tersesat. Peta tersebut
digambarkan sebagai sebuah persegi dengan petak-petak yang dinomori 1 sampai dengan 6 dan panah dari A ke F. Peta tersebut juga mengandung tanda arah yang dapat ditempuh oleh Tom, seperti gambar di bawah ini. Misalnya jika menemukan tanda panah arah bawah, itu artinya Tom hanya dapat turun. Jika menemukan tanda panah ke bawah dan ke samping kanan, itu artinya Tom dapat ke bawah atau ke kanan. Begitupun sebaliknya. Dan jika Tom menemui halangan seperti gambar segitiga merah, itu artinya Tom tidak dapat bergerak lagi. Ya. Nah, kita mengurai soalnya. Tom mulai dari pojok kiri atas atau A1. Nah, tantangannya, rute mana yang dapat ditempuh oleh Tom untuk sampai ke kantor ibunya atau F6. Ya. Nah, ada 4 pilihan jawaban. Ada pilihan jawaban A, B, C, atau D. Nah, kita coba mengurai satu persatu dari 4 pilihan jawaban ini. Jawaban A itu tidak benar, dikarenakan pada D3 Tom akan menemukan halangan. Ya, misalnya mulai dari A1, B1, B2, B3, kemudian C3, dan ini dia. Di D3 ini Tom akan menemui halangan karena Tom hanya bisa belok kiri dan bisa menuju ke bawah. Ya. Selanjutnya pada jawaban B itu juga tidak benar karena Tom tidak dapat berpindah dari B4 ke C4. Dari B4 ia hanya bisa pindah ke B3 atau ke A4. Kemudian pada jawaban D juga tidak benar karena Tom tidak dapat beralih dari B4 ke C4. Dari B4 ia hanya bisa pindah ke A4 atau B3. Maka dari itu jawaban yang benar adalah C, yakni A1 ke B1, kemudian B2, B3, C3, D3, E3, F3, F4, F5, kemudian masuk ke sampai ke F6. Ya. Nah, sekarang kita coba latihan soal computational thinking. Silakan dicermati soal berikut. Pak Helmi bekerja di salah satu lembaga pemerintahan. Tugasnya menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, Pak Helmi ini bekerja pada lembaga apa? Ada 4 pilihan, yakni pada pilihan A, namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pada pilihan B, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pada pilihan C, Mahkamah Konstitusi atau MA. Dan pilihan D, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, silakan tuliskan jawaban Ananda pada kolom komentar di bawah dengan menggunakan format seperti di bawah ini. Misalnya namanya siapa, kelasnya, kemudian jawaban pilihannya A, B, C, atau D, kemudian diuraikan apa alasan sehingga Ananda memilih jawaban tersebut. Ya, seperti itu. Baik, Ananda sekalian, untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.